Okay, good afternoon, everyone. Thank you so much for joining our Zoom session. Welcome to British and American culture class. With me, you have learned about British culture with Mr. Seppa, and with me, you are going to study about American culture. If you remember, my background study is American Studies. Kalau teman-teman ingat, latar belakang pendidikan saya itu American Studies for my master degree untuk S2 saya. So I will share what I have learned on my postgraduate study, on my graduate study, and we will have a fruitful discussion gitu ya. Jadi saya akan membahas tentang budaya Amerika dari segala sisi, including the government, the politics, popular culture, entertainment, race, education. Jadi kita akan membahas all aspects of American culture, semua aspek budaya di Amerika, seperti politik, pemerintahan, pendidikan, budaya populer, hiburan, dan lain-lain. Okay, in today's meeting, we are going to discuss about American history. Jadi kita akan membahas tentang sejarah dari Amerika. Oke, kalau teman-teman mungkin Pak Septa sudah menjelaskan juga, jadi Amerika itu awalnya adalah negara koloni. Jadi negara jajahan siapa? Yaitu negara jajahan Inggris, kerajaan Inggris. Makanya bahasa yang digunakan dalam Do you guys can still hear me clearly? Apakah suara saya masih terdengar jelas? Because suddenly terdengar America and they suddenly turn the volume up. Suara saya terdengar jelas tidak? If I'm not heard clearly, kalau suara saya tidak terdengar dengan jelas, you let me know ya. And I will ask the waiters to turn the volume down. Oke, balik lagi ke materi. Jadi Amerika adalah negara jajahan Inggris, ya, sama seperti Indonesia dijajah oleh Belanda. Kita akan belajar dulu tentang imigrasi. Jadi sama seperti negara koloni dimanapun gitu ya, pastinya akan ada perpindahan penduduk dari negara si penjajah ke negara yang dijajah gitu ya. Jadi awalnya ketika Amerika pertama kali ditemukan, ini nantinya banyak sekali versi, tetapi what we can learn in general sense yang bisa kita pelajari secara umum adalah Amerika itu pertama kali ditemukan oleh Christopher Columbus. Tetapi beberapa tahun kemudian, 7 tahun kemudian, if I'm not mistaken, Amerigo Vespucci itu juga mendarat di benua Amerika, di North American ya, karena lalu kenapa diberi nama yang menemukan Christopher Columbus, tapi kenapa diberi nama Amerika ya, yang diambil dari nama pelaut Amerigo Vespucci. Keduanya kalau tidak salah adalah utusan dari kerajaan Spanyol, if I'm not mistaken. Kenapa? Karena pada saat itu pembuat peta ya, karena zaman dulu kan ocean explorer, penjelajah laut itu kan they went out to the world blindly. Mereka ketika berlayar itu kan tidak punya panduan, tidak punya arahan ya, sehingga dalam melaut itu mereka buta. Lalu setelah mendarat di suatu tempat, tentu saja mereka yang pertama dilakukan adalah membuat peta. Nah, yang saat itu membuat peta adalah, if I'm not mistaken, someone from Middle East, Israel or somewhere from that region. Lalu di petanya dia menggunakan nama Amerika. Itulah kenapa di Amerigo Vespucci dia menggunakan nama Amerigo Vespucci sebagai pelaut gitu ya, yang
menginisiasi pembuatan peta tersebut sehingga sampai sekarang nama benuanya disebut benua Amerika, gitu ya. Tentu saja ketika pertama kali ditemukan, kerajaan pengirim pelaut ini tentu saja nantinya mencoba mengisi, gitu ya, karena dianggap Amerika itu adalah negara yang kosong, tidak berpenghuni. Makanya sering ada anggapan bahwa Amerika itu disebut New World, benua Amerika ya, termasuk Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan. Amerika Utara adalah Kanada, US dan Meksiko. Amerika Tengah adalah Panama, Puerto Rico dan lain-lain yang berbentuk kepulauan itu ya. Lalu di Amerika Selatan ada Chili, Brazil, Argentina dan lain-lain ya. Lalu si pengutus kerajaan-kerajaan di Eropa ini tentu saja mencoba mengisi, gitu ya, benua yang mereka anggap kosong. Makanya terjadi perpindahan penduduk atau disebut imigrasi, gitu ya. Tetapi faktor pengisian karena facts on the ground, gitu, ada yang sebuah istilah namanya adalah facts on the ground, di mana suatu daerah itu bisa diakui oleh suatu negara atau menjadi bagian dari suatu negara apabila keadaan aslinya, keadaan nyatanya di wilayah tersebut memang ditemukan unsur-unsur si kenegaraan tersebut, gitu ya, sehingga tentu saja mencoba diisi dengan perpindahan penduduk, gitu ya. Jadi terjadi imigrasi besar-besaran dari dari Eropa ke Amerika, gitu ya. Lalu apa sih yang mendorong para orang Eropa ini untuk pindah ke Amerika, gitu ya? Kenapa? Karena yang pertama adalah mereka ini very distracted by the music. Yang pertama di Eropa sendiri, gitu ya, karena negara kerajaan sehingga mereka ini menemui banyak keterbatasan, gitu ya. Contohnya adalah keterbatasan dalam hal ekonomi, karena sebagian besar negara-negara di Eropa itu berbentuk kerajaan, sehingga struktur sosialnya itu nanti ada aristokrat dan orang miskin, gitu ya. Yang orang miskin sendiri sulit untuk menaikkan kemampuan finansial mereka, gitu ya. Lalu nantinya selain urusan ekonomi ada juga urusan politik, gitu ya. Contohnya di Ireland itu banyak simpatisan-simpatisan yang menginginkan Irlandia itu berpisah dari Great Britain menjadi negara sendiri, gitu ya. Sehingga banyak dari orang Irlandia yang bermigrasi ke Amerika. Lalu ada juga orang-orang Eropa yang berimigrasi ke Amerika karena alasan keagamaan, gitu ya, karena mereka tidak bisa mempraktikkan kepercayaan mereka di negara asalnya. Contohnya misalkan di Inggris. Di Inggris itu ketika zaman Henry VIII itu punya istri 5 sampai 5 kalau nggak salah. Tetapi karena dalam Roman Catholic, perceraian itu kan tidak diperbolehkan, sehingga dia membangun atau menciptakan dirinya sendiri as the head of the church. Ya, dia menobatkan dirinya sendiri sebagai kepala gereja, di samping sebagai head of the state, di samping sebagai kepala negara, sehingga nantinya agama Kristen di Amerika itu beralih dari Roman Catholic menjadi Anglican Church. Anglican, ya. Nah, tetapi tetap ada orang-orang di Inggris yang ingin mengembalikan, gitu ya, tatanan agama di Inggris ini seperti agama Christianity aslinya dari Roma, gitu ya, dari Vatikan. Nah, orang-orang ini disebut Puritan. Pada zaman nantinya Indian sebenarnya sempat juga nanti Puritan mengambil alih lagi kerajaan, gitu ya, tetapi nantinya orang-orang Anglican mengambil alih lagi kerajaan dari tangan orang-orang Puritan, sehingga orang-orang Puritan nantinya dikenakan hukuman, gitu ya, dipasung dan lain-lain, sehingga orang-orang Puritan sendiri juga nantinya berimigrasi ke Amerika karena mereka ingin mempraktikkan kepercayaan mereka tanpa adanya ancaman, gitu ya, dari kerajaan. Jadi ada banyak alasan kenapa orang-orang Eropa berimigrasi ke Amerika, ya. Lalu berikutnya adalah orang yang paling banyak terekam, gitu ya,
orang-orang Eropa berimigrasi ke Amerika, yang paling banyak terekam itu adalah orang Inggris sebenarnya gitu ya. Kenapa? Makanya karena memang Amerika sendiri nantinya dijajah oleh Inggris gitu ya. Sebenarnya di beberapa negara bagian Amerika Serikat sendiri ada yang dikuasai oleh Perancis, ada yang dikuasai oleh Spanyol, tetapi nantinya dengan perjanjian-perjanjian, area yang kita tahu sekarang sebagai United States of America itu nantinya semua dijajah oleh Inggris sebenarnya gitu ya. Nah, salah satu atau 3 kalau tidak salah kapal yang membawa orang Inggris ke Amerika itu, kalau di sana ada Marbella, saya lupa ada 2 lagi, tapi ada 3 yang paling terkenal sebenarnya gitu ya. Tapi banyak karena zaman dulu kan perlayaran itu menggunakan kapal laut, sehingga perjalanan ini lama gitu ya. Tidak bisa singkat seperti kita sekarang naik pesawat gitu ya. Berbulan-bulan orang-orang ini terapung gitu ya di lautan. Lalu ketika mencoba perjalanan laut ini bosan, gitu ya, membosankan. Mereka juga harus membawa perbekalan yang cukup. Mereka juga tidak tahu nantinya di negara baru ini akan seperti apa, gitu ya. Sehingga selama perjalanan di atas kapal itu banyak penceramah untuk menenangkan hati dan pikiran para imigran, gitu ya. Yang salah satunya di salah satu kapal itu ada seorang pendeta yang namanya John Winthrop. Dia ini nantinya memberikan ceramah yang sangat terkenal gitu ya, yang diberi judul A Model of Christian Charity. Nah, inti dari nanti ceramah ini yang menjadi cikal bakal identitas imigran-imigran di Amerika ya, di mana salah satunya adalah karena dari Inggris itu mereka negara kerajaan, sehingga orang itu sulit kalau mereka terlahir di keluarga bukan di keluarga darah biru gitu ya, mereka ya akan sulit hidupnya. Sehingga isi dari pidato atau ceramah John Winthrop itu bermuatan tentang communality gitu ya, untuk menentukan inequality karena tidak ada kesetaraan gitu ya, ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, sehingga dia menekankan pada topik komunalitas. Segala sesuatunya itu harus secara community gitu ya, harus berembuk. Setiap orang punya posisi yang sama dalam komunitasnya gitu ya. Lalu juga dalam ceramahnya terdapat juga topik-topik tentang hard work, kerja keras, karena para imigran ini tidak tahu nanti kondisi di negara di benua baru ini seperti apa gitu. In the new world they have no idea about the hardship of life that they will face in the new world gitu ya. Sehingga John Winthrop ini menekankan kepada para imigran yang berada di kapal tersebut untuk siap-siap gitu ya, you're gonna have to work hard, kalian akan bekerja dengan keras gitu ya. Lalu juga John Winthrop menekankan tema tentang komunitas orang Kristen gitu ya, sebagai sebuah kesatuan. Artinya kalau ada orang di komunitas mereka yang kesulitan, yang kesakitan gitu ya, artinya satu komunitas tersebut harus ikut merasakan sakit gitu ya, artinya nanti mereka akan saling membantu satu sama lain gitu ya. Jadi gotong royong gitu ya kalau dalam konteks Indonesia. Lalu dalam ceramahnya juga tersebut sebuah frase a city upon a hill, atau sebuah kota di atas bukit ya. Kenapa? Karena mereka ini menganggap gitu ya, mereka ini adalah orang-orang terpilih yang dipilih oleh Tuhan gitu ya, untuk memimpin kehidupan baru di dunia baru ya, itu di Amerika tersebut gitu ya. Sehingga nantinya mereka ini akan menjadi percontohan bagi orang-orang lain bagaimana harus menjalani hidup gitu ya, bagaimana kehidupan keagamaan mereka dan lain-lain. Sehingga karena mereka ini adalah orang terpilih, mereka nantinya akan menjadi contoh pedoman hidup bagi orang-orang lain gitu ya. Jadi karena a city upon a hill,
berarti mereka berada di posisi yang lebih tinggi daripada daratan sekitarnya, sehingga orang-orang di sekitarnya ini they will look up to the Puritan people gitu, karena memang ceramahnya ini memang berada dalam ranah orang-orang Puritan ya, yang agama yang mereka sangat kuat sekali dengan agama gitu ya. Jadi mereka ini harus sukses karena nantinya kesuksesan mereka akan menggiring gitu ya Puritan-Puritan lain yang ada di Inggris untuk itu pindah juga ke Amerika. Jadi John Winthrop itu menekankan kalau mereka harus menjadi contoh gitu ya bagi orang-orang Puritan lain yang masih mungkin bingung harus pindah atau tidak dari Inggris ke Amerika ya. Nah, nantinya gitu ya ceramah dari John Winthrop ini ya, Model of Christian Charity, walaupun diungkapkan pada tahun 1600-an, if I'm not mistaken, tetapi sampai sekarang gitu ya, the significance atau signifikansi dari ceramah tersebut masih bisa kita rasakan dalam identitas Amerika as a nation, atau identitas Amerika sebagai sebuah bangsa gitu ya. Contohnya bagian-bagian dari ceramah tersebut sering digunakan oleh misalkan calon-calon presiden atau bahkan calon-calon presiden atau presiden terpilih dalam pidato-pidatonya gitu ya. Lalu juga sebenarnya tadi John Winthrop itu membawa atau menyuguhkan topik tentang hard work yang nantinya hard work ini menjadi cikal bakal dari sebenarnya gitu atau bisa dianggap menjadi cikal bakal dari kapitalisme. Kapitalisme itu kan tidak adanya perbedaan kelas. All people are created equal seperti dalam undang-undangnya Amerika ya. Sehingga setiap orang punya kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka if they want to work hard. Yang sebenarnya ini adalah inti awal dari kapitalisme gitu ya. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama untuk bisa sukses, untuk menaikkan derajat mereka. Oke, sehingga dari hard work itu tadi gitu ya, nantinya tergiring ke kapitalisme, lalu nanti bisa menyemangati class mobility atau pergerakan kelas. Orang yang tadinya berada di garis kemiskinan, nanti mereka bisa meningkatkan taraf hidupnya. Jadi orang menengah, bermajib menengah ke atas, lalu nanti orang jadi berkecukupan dan lain-lain ya. Lalu dalam pidatonya John Winthrop juga City Open Hill itu tadi yang tadi saya jelaskan itu sebenarnya merupakan cikal bakal dari American Exceptionalism. Jadi mereka ini gitu ya, orang-orang Puritan merasa bahwa mereka adalah orang terpilih sehingga bangsa yang akan mereka dirikan yaitu Amerika akan menjadi bangsa yang spesial gitu ya, yang akan membawa dunia ke arah yang lebih baik, yang akan menjadi pioneer dalam menjadi pioneer dalam perkembangan apapun itu, gitu, perkembangan ekonomi, perkembangan politik, taraf hidup dan lain-lain gitu ya. Ini namanya American Exceptionalism. Jadi mereka menganggap diri mereka sebagai orang terpilih, orang spesial gitu ya, yang patut menjadi contoh atau panduan bagi orang-orang lain gitu ya. Inilah juga kenapa nantinya di Amerika sendiri orang-orang kulit putih terutama menganggap diri mereka lebih tinggi atau derajat mereka lebih tinggi daripada orang-orang berwarna kulit lain seperti African American gitu ya. Makanya nanti terjadi slavery. Lalu mereka merasa lebih berhak untuk berada di Amerika daripada orang asli, penduduk asli Amerika sendiri, yaitu Native Americans atau orang Indians. Kenapa disebut? Nah, ketika Christopher Columbus, Amerigo Vespucci berlayar, itu sebenarnya mereka menyasar atau bertujuan untuk pergi ke India. Tapi mereka tersasar malah mendarat di Amerika. Nah, mereka melihat penduduk asli yang sudah ada di Amerika atau Native Americans mirip dengan orang India. Makanya kenapa
penduduk asli Amerika itu disebut juga Indian, atau biasanya secara spesifik disebut Red Indian karena warna kulitnya itu agak berwarna merah. Ya, karena mereka ini sasar gitu, mau mencari rempah-rempah ke India malah mendarat di Amerika. Ya. Nah, karena mereka ini merasa diri mereka spesial, sehingga mereka merasa berhak gitu ya untuk merebut lahan-lahan atau tanah-tanah yang sebelumnya sebenarnya sudah ditempati oleh suku-suku Native American. Gitu. Dan nantinya juga ketika di zaman akan mulai zaman globalisasi gitu ya, nantinya mereka Amerika sendiri merasa mereka sebagai atau mereka merasa sebagai orang yang spesial sehingga memunculkan American imperialism gitu ya. Mereka mengekspor produk-produk mereka ke berbagai negara di seluruh belahan dunia gitu ya. Lalu berikutnya dalam perkembangan sejarah Amerika gitu ya, ada juga yang namanya Gettysburg Address. Ini adalah sebuah pidato yang disampaikan oleh Abraham Lincoln. Jadi Abraham Lincoln adalah presiden yang abolish slavery. Dia adalah presiden yang melepaskan atau menghapuskan adanya praktik slavery atau perbudakan di Amerika. Ya. Nah, salah satu dia ini kan nanti meninggalnya ditembak ya oleh John Wilkes Booth. Tetapi selama masa pemerintahan dia ini banyak memberikan banyak perubahan gitu ya, banyak perkembangan, banyak kemajuan yang dia berikan terhadap Amerika gitu ya, sebagai bangsa yang baru melepaskan diri dari penjajahan Inggris. Salah satu pidatonya yang sangat influential adalah Gettysburg. Gettysburg ini sendiri sebenarnya sebuah pemakaman ya. Jadi pemakaman para pahlawan yang gugur ketika berjuang untuk melepaskan diri dari penjajahan Inggris. Sebenarnya dan sama seperti ceramahnya John Winthrop, pidatonya Abraham Lincoln juga nanti sampai sekarang gitu ya masih banyak dikutip atau digunakan bagian-bagiannya oleh para presiden-presiden baru, baik ketika kampanye, ketika inauguration itu pelantikan gitu ya. Oke, lalu berikutnya ada ini kita masuk ke identitas gitu ya, identitas karena ketika pertama kali merdeka sebuah negara itu harus bisa melepaskan diri dari bayang-bayang penjajahnya itu sebenarnya. Nah, ketika merdeka dari Inggris, Amerika ini founding fathers dari Amerika ini mencoba merumuskan apa sih yang menjadi keunikan dari negara baru ini gitu ya. Nah, salah satu scholars atau ilmuwan yang berhasil merumuskan identitas salah satu gitu ya dari cikal bakal identitas Amerika adalah Frederick Jackson Turner melalui tulisannya yang berjudul The Significance of the Frontier in American History. Jadi sebenarnya ketika pertama kali imigran Eropa itu mendarat gitu ya di Amerika, mereka itu mendarat kebanyakan di pesisir timur benua Amerika. Jadi di New York gitu ya, Miami, Massachusetts, South Carolina. Jadi banyaknya tuh di sebelah timur. Sedangkan nantinya lama-lama semakin banyaknya imigran, semakin penuh kan daerah timur tersebut, sehingga orang-orang imigran ini harus bergerak ke barat gitu ya. Sehingga karena semakin ke barat itu alamnya semakin asri, semakin rawan gitu ya, sehingga nanti banyak ditemukan wilderness. Nah, wilderness inilah yang nantinya menjadi ciri gitu ya Amerika sebagai dunia baru
yang berbeda dengan Eropa yang old world gitu ya, negara dunia tua di mana segala sesuatunya itu sudah terbangun. Tetapi di Amerika ini karena masih asri, masih rimbun gitu ya, mereka bisa membangun infrastruktur sendiri yang berbeda dengan apa yang sudah ada di Eropa sebenarnya. Jadi, tetapi sebenarnya makin ke barat sendiri nanti kehidupan semakin sulit gitu ya, karena semakin ke barat itu makin banyak ditemukan padang pasir, gurun pasir gitu ya, sehingga kekeringan, tanahnya tidak rimbun gitu ya. Dan sebenarnya untuk berlayar di West Coast itu California, San Francisco gitu ya, itu sebenarnya semakin sulit karena kalau sekarang pasti kalian sudah dengar adanya Bermuda Triangle, itu kan berada di West Coast ya, jadi pesisir tepi barat benua Amerika Utara. Nantinya sendiri the significance of the frontier ini, jadi semakin ke barat mereka itu kan semakin membabat area-area yang belum terdevelop gitu ya, makanya disebut frontier. Nah, semakin ke barat ini nantinya kalau dalam budaya populer bisa kita lihat dalam cerita-cerita cowboy sebenarnya. Jadi cowboy itu adalah cerita-cerita western movie, itu biasanya mengacu kepada cowboy. Ini bisa kita lihat ya dari petanya. Jadi kebanyakan imigran itu pertama kali mendarat itu di sebelah timur ya. Kalau kita lihat di layar itu berarti di sebelah kanan ya. Di New York, Washington DC gitu ya. Sebelah timur. Lalu karena semakin penuh tentu saja mereka harus bergerak ke barat. Nah, bagian barat terutama daerah Midwest itu nanti banyak gurun pasir seperti Texas gitu ya. New Mexico, Arizona, Colorado, Utah itu nanti banyak alamnya susah untuk ditaklukkan, gitu ya, susah untuk dikembangkan. Tapi disitulah identitas mereka gitu ya sebagai bangsa baru nantinya tercipta. Berikutnya hasil pemikiran dari Frederick Jackson Turner ini sendiri gitu ya, nantinya menciptakan keunikan gitu ya, bukan hanya karena keunikan ini walaupun mereka dunia baru gitu ya, tetapi kan sebenarnya orang-orangnya ini sudah civilized gitu ya, sudah beradab, mereka sudah bisa baca tulis, sudah punya sistem bahasa, sudah punya sistem tulisan. Jadi ketika Amerika sendiri, ketika di Amerika yang membuat unik gitu ya, unik di sini adalah berbeda dengan misalkan ketika para penjajah ini ke Indonesia atau ke daerah Asia, mereka they don't know the language gitu kan, sehingga penduduk asli ya di Asia ini dianggap sebagai penduduk asli yang savage gitu ya, jadi sebagai orang yang belum beradab gitu ya. Nah, dengan frontiers itu tadi, pergerakan dari timur ke barat nantinya memunculkan keunikan sendiri bagi Amerika, di mana terjadi perpaduan antara civilization gitu, yang mereka sudah punya sistem budaya, sistem adab, tulisan, bahasa dan lain-lain, bertemu dengan kondisi alam yang masih asri, yang berbeda dengan faktor alam yang ada di Eropa. Jadi the meeting point between savagery and civilization gitu ya. Lalu berikutnya, sehingga gitu ya, kenapa nantinya Amerika sendiri yang menjadi identitas nasionalnya adalah spirit of exploration and independence ya, karena nantinya areanya ini sulit gitu ya, banyak gurun pasir, lalu banyak secara iklim juga berbeda gitu ya, karena kan daerah-daerah yang Amerika Serikat bagian selatan seperti Texas, Colorado itu kan panas, berbeda dengan Eropa yang dingin gitu ya. Miami itu juga panas sekali, mirip dengan di Indonesia. California tidak pernah hujan gitu ya. Nantinya memunculkan semangat exploration dan independence bagi imigran Eropa yang berada di Amerika. Lalu juga nantinya
identitas bangsanya juga memunculkan nasionalisme versus lokalisme. Jadi lokalisme sendiri, walaupun gitu ya imigran ini berasal dari negara yang berbeda-beda. Tadi kan ada yang dari Inggris, ada yang dari Ireland, ada yang dari Jerman. Jerman itu orang-orang yang ingin melepaskan diri dari kekangan ekonomi pemerintahnya, gitu. Ada Hitler segala macam kan pada zaman tersebut. Sehingga itu mendorong juga pergerakan imigran dari Eropa ke Amerika. Nantinya walaupun mereka berasal dari negara yang berbeda-beda, bahasanya berbeda, lalu tinggal di bagian negara-negara bagian Amerika yang berbeda-beda karena Amerika sendiri kan luas sekali gitu ya. Daratan hampir semuanya itu berupa daratan, berbeda dengan Indonesia. Indonesia luas tapi lautannya lebih besar dari daratannya gitu ya. Berbeda dengan Amerika yang lebih besar daratannya daripada lautannya, sehingga nantinya harus memunculkan juga sebuah identitas bangsa yang bisa merangkul semua penduduk baru Amerika ini yang beragam, daerah tempat tinggalnya juga bermacam-macam gitu ya, sehingga nantinya sama seperti di Indonesia punya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau di Amerika ada istilah namanya salad bowl. Atau zaman dulunya itu adalah melting pot gitu ya. Jadi dari berbagai ragam budaya, bahasa, asal usul gitu ya, warna kulit bercampur menjadi satu melahirkan budaya Amerika. Tetapi makin ke sini anggapan tersebut digeser menjadi salad bowl. Salad itu kan walaupun sayurannya berbeda-beda, buahnya berbeda-beda, tetapi mereka dalam satu mangkuk masih memiliki cita rasa masing-masing gitu ya, masih ada karakteristik masing-masing, tidak meleleh seperti dalam melting pot gitu ya. Kenapa pentingnya nasionalisme dan lokalisme ini juga nantinya untuk agar kejadian perang saudara atau civil war antara negara-negara bagian selatan dengan negara-negara bagian utara itu tidak terjadi lagi. Jadi confederate dengan itu tentang slavery gitu ya. Jadi negara-negara bagian utara itu menolak adanya praktik perbudakan, sedangkan negara-negara di selatan itu mendukung gitu ya, karena perkebunan kapas, perkebunan itu kebanyakan berada di daerah selatan gitu ya. Jadi hal tersebut menyebabkan